Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan memulai sesi baru, yaitu pembahasan ke SMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk tingkat kabupaten kota. Nah, di video pertama ini kita akan membahas soal nomor 1, 2, dan juga soal nomor 3. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang sebagai dukungan untuk channel ini agar lebih baik ke depannya, dan juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang pembahasan soal ke SMMA 2023 dari channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena nantinya ada beberapa part dari pembahasan ke SMMA 2023 ini yang hanya bisa dinonton oleh member dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi silahkan klik tombol gabung di samping tombol subscribe di channel ini ya, di video ini tentunya. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa juga di sini Mimin akan promosi. Di sini Bimbingan Belajar Ar-Rayhan itu menyediakan PDF soal dan pembahasan ke SMMA 2023 tingkat kabupaten kota matematika terintegrasi. Jadi kalau misalkan ada yang malas nunggu hingga pembahasan video di part terakhir dari channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan ini dan ingin digunakan untuk belajar secara di print dan kemudian dibaca-baca, kan lebih bagus sebenarnya kalau dibaca-baca ya, untuk belajar kalian di rumah ataupun di sekolah, maka kalian bisa membelinya dengan harga 75.000 di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Lagi promo untuk 100 orang pembeli pertama. Jadi yuk buruan sekarang, karena di sini ada bonusnya juga yang akan kalian dapatkan. Khusus 100 orang pembeli pertama ini, kalian juga akan mendapatkan bank soal KSM 2018 sampai dengan 2023, semua mata pelajaran, semua tingkatan dari kabupaten hingga dengan nasionalnya. Kalau misalkan kalian tertarik, silahkan hubungi nomor Mimin di 087860622162. Yuk miliki sekarang karena kuotanya itu terbatas untuk promo kali ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita untuk soal nomor 1 dari KSMMA 2023 ini. Yuk kita lihat dulu soalnya bersama-sama. Di sini diberikan sebuah soal ya yang berbahasa Arab. Jadi di sini tanpa berpanjang kali lebar, kita langsung artikan saja karena memang kita lebih mengerti bahasa Indonesia ya tentunya. Nah, ternyata arti dari soal ini itu adalah kemungkinan terbesar jumlah dari duduk tasyahud bagi makmum yang masbuk pada sholat fardu adalah titik-titik. Jadi seperti yang kita ketahui biasanya itu kan tasyahud itu kalau misalkan dia nggak masbuk itu maksimalkan 2 kali, minimal itu 1 kali dalam sebuah sholat fardu. Nah, kejadian di mana ada paling banyak jumlah duduk tasyahud ini tentunya terjadi pada seseorang yang lambat datang ketika imamnya itu sudah memulai sholatnya. Nah, kemudian kejadian yang pada soal ini diminta yang maksimal ataupun yang terbesar ini ketika terjadi pada sholat maghrib dan makmum tersebut masbuk pada rakaat kedua tetapi tidak mendapatkan rakaat kedua tersebut. Jadi masbuknya itu setelah rukuk imamnya. Jadi imamnya sudah selesai rukuk baru si masbuk datang. Jadi setelah itu. Nah, di sini untuk tasyahud pertama yang dilakukan oleh masbuk ini yang datang belakangan ini dilakukan pada rakaat kedua karena mengikuti imam, tetapi belum terhitung rakaat pertama. Jadi sudah duduk, si makmum yang masbuk itu duduk tetapi belum dihitung sebagai rakaat pertama tentunya ya, karena dia sudah datang setelah imamnya rukuk. Kemudian tasyahud kedua itu dilakukan pada rakaat ketiga karena mengikuti tasyahud terakhir imam. Nah, ini terhitung sebagai rakaat pertama bagi si makmum yang masbuk tadi. Kemudian tasyahud ketiga ini dilakukan ketika mengganti rakaat kedua dan dihitung sebagai tasyahud awal. Nah, kemudian untuk tasyahud keempat ini dilakukan untuk mengganti rakaat ketiga dan terhitung sebagai tasyahud akhir bagi si makmum yang masbuk pada sholat fardu, yaitu sholat maghrib tersebut. Paham ya? Jadi kemungkinan terbanyak yang dilakukan oleh seorang makmum yang masuk pada sholat fardu itu adalah sebanyak 4 kali dengan kejadian itu terjadi di sholat maghrib, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu sebanyak 4 kali. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal nomor 1 kali ini. Nah, untuk penjelasan singkat, ini ada hadis dari Al-Hasan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa dia sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang rukuk. Lalu dia rukuk sebelum sampai ke saf, lalu dia berjalan menuju saf. Kemudian dia menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lantas beliau bersabda, semoga Allah menambahkan semangat terhadapmu dan janganlah engkau ulangi. Ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 783 tambahan dalam kurung riwayat Abu Dawud nomor 684. Ini menerangkan bahwa kalau misalkan seandainya si makmum itu masbuk dalam keadaan si imamnya itu rukuk, sebenarnya si makmum tersebut akan mendapatkan rakaat tersebut. Jadi untuk kejadian yang tadi itu terjadi ketika si makmum itu masbuk ketika imamnya itu sudah berdiri dari rukuk, sehingga dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Seandainya dia dapat imamnya itu sedang rukuk, kemudian dia ikut rukuk, maka dia terhitung sebagai 1 rakaat gitu ya. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan tentang dalil tersebut, tentang bolehnya terhitung sebuah rakaat ketika seorang makmum datang masbuk ketika imamnya itu sedang rukuk.
Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Aku adalah ayat di surah Al-Mutaffifin. Jika nomor ayatku ditambah setengah bilangan banyak ayat di surah Al-Mutaffifin, maka akan diperoleh nomor ayatku dengan urutan digit terbalik. Berikut ini yang bukan aku adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan definisikan dulu ayat dari pilihan ganda di sini. Nah, ternyata untuk ayat yang ada di pilihan ganda A itu adalah ayat ke-13. Kemudian di sini ayat surat Al-Mutaffifin lagi di opsi B itu adalah menerangkan ayat ke-24, sedangkan di opsi C ayat ke-33, dan yang terakhir di opsi D adalah ayat ke-35. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa banyak ayat surah Al-Mutaffifin yang ada dijelaskan di soal ini kan kita ketahui bersama adalah sebanyak 36 ayat. Nah, kemudian dikatakan bahwa kita harus memisahkan dulu ada sebuah angka 2 digit ya, dikatakan di situ. Maka di sini kita misalkan sebagai AB aja. Kemudian AB ini menandakan bahwa nomor ayat pada surah Al-Mutaffifin yang ada di pilihan-pilihan gandanya ini. Nah, ketika nomor ayatnya ini kita jumlahkan dengan setengah dari ayat dari surah Al-Mutaffifin yaitu 36. Tentunya 36 kita bagi dengan 2, maka akan hasilnya dapatnya digit angkanya terbalik. Jadinya adalah BA. Kemudian di sini kita ketahui bersama bahwa 36 dibagi 2 itu adalah 18. Maka kita akan memperoleh AB tambah 18 itu sama dengan BA. Nah, ini akan kita dapatkan sebuah persamaan 1. Nah, di sini kan kita diberikan pilihan ganda yang menandakan bahwa masing-masing ayat tersebut merupakan ayat ke-13, 24, 30, dan 35 dari surah Al-Mutaffifin tadi. Maka di sini kita akan mencoba-coba saja manakah pilihan jawaban yang terbaik, sedemikian sehingga kita akan memilih jawaban yang bukan merupakan angka digitnya terbalik. Jadi kan di sini ada 3 nanti yang angka digitnya sesuai dengan syarat ini, AB tambah 18 sama dengan BA. Kita akan cari yang bukan, yang tidak memenuhi syarat ini. Kita mulai pengujian dengan yang 13. Misalkan untuk yang 13, misalkan AB-nya itu adalah 13, tentunya kita tinggal jumlahin aja 13 ini dengan 18. Nah, ketika kita jumlahin kan ini hasilnya adalah 31. Maka ini memenuhi, angkanya menjadi terbalik, kebalikan dari angka 13, maka ini memenuhi. Nah, ketika kita lanjut untuk opsi B, kita anggap AB-nya adalah 24. Nah, ketika AB-nya itu 24 tambah 18 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 42. Nah, ini juga memenuhi. Kenapa? Karena digitnya menjadi terbalik, kebalikan dari 24. Kita lanjut di opsi C. Kalau misalkan AB-nya adalah 33 kalau misalkan kita jumlahkan dengan 18 itu hasilnya adalah 51. Nah, 51 ini kan bukan kebalikan dari angka 33, maka yang 33 tadi AB-nya itu tidak memenuhi. Jadi inilah jawaban dari soal kali ini karena dia tidak menemukan kebalikan dari angka tersebut. Jadi seharusnya jawabannya C. Tetapi kalau misalkan kalian ingin membuktikan bahwa yang D itu pasti mendapatkan angka yang terbalik, bisa juga kita ujikan. Misalkan AB-nya adalah 35 sesuai dengan nomor ayatnya tadi, maka 35 ditambahkan dengan 18 ini sama dengan berapa? Sama dengan 53. Maka ini memenuhi. Maka memang ternyata benar hanya opsi C yang tidak memenuhi syarat bahwa angkanya itu menjadi kebalikan dari angka ayatnya tadi. Nah, ini soal yang cukup mudah, tetapi kita ternyata harus menghafalkan surah Al-Mutaffifin tadi. Kita harus mengetahui bahwa ini ayat, ini urutan keberapa sih di surah Al-Mutaffifin tadi. Maka adik-adik semua yang menonton video ini, kalau misalkan kalian mempersiapkan diri menghadapi KSM bulan depan, kalau bisa dicicil-cicil untuk menghafal surah-surah dalam juz amma atau juz 30, karena nantinya bisa saja mungkin keluar surah-surah lainnya untuk soal tahun ini. Jadi silahkan dihafalkan sekarang karena masih ada cukup waktu lama ya, sekitar 1 bulan bisa mempersiapkan diri kalian. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan KSM terbaik untuk menghadapi KSM tahun ini yang full latihan soal dan original yang tidak bisa dapat ditemukan di buku-buku lainnya, kalian bisa membeli buku rekomendasi dari Bimbingan Belajar Orhan. Link ada di kolom deskripsi, tersedia untuk semua mata pelajaran ya. Silahkan dicek. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Di sini kita mendapatkan soal berbahasa Arab lagi ya. Di sini soal berbahasa Arab. Jadi tentunya kita harus mengerti dulu arti dari soal ini. Nah, ternyata arti dari soal ini sebagai berikut. Al-Quran menyebutkan hingga 30 bilangan bulat positif yang berbeda. Di antara 30 bilangan tersebut, banyaknya bilangan yang habis dibagi 2 atau 3 adalah titik-titik. Jadi arti dari soal tadi seperti itu. Ini 2 dan 3-nya bisa dilihat dari sini ya. Kemudian di sini kita harus mengetahui berarti
banyaknya angka-angka yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ternyata setelah kita teliti dan juga kita amati dalam Al-Quran, ya, ini bisa ditemukan di internet ya. Jadi di sini ternyata ada sebanyak 30 angka bilangan bulat positif yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang pertama itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semua angka dari 1 sampai 10 itu ada. Kemudian ada angka 11 juga, angka 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50.000, dan terakhir adalah 100.000. Nah, di antara angka-angka ini kita diminta untuk mencari banyaknya bilangan yang habis dibagi 2 atau 3. Nah, berarti kan di sini yang banyak yang habis dibagi itu tentunya karena di sini pasti yang lebih sedikit itu adalah yang tidak bisa dibagi 2 dan 3, maka kita tinggal cek aja di sini yang tidak bisa dibagi oleh 2 dan 3. Nanti kita akan menggunakan prinsip komplement. Jadi yang total keseluruhan 30 mau dikurangkan dengan bilangan yang tidak bisa dibagi 2 dan 3. Nah, ternyata yang tidak bisa dibagi 2 ataupun 3 adalah bilangan 1 yang berwarna merah ini. 5 juga nggak bisa, 7 juga nggak bisa, 11 juga nggak bisa, 19 juga itu nggak bisa. Nah, untuk bilangan-bilangan lainnya ini rata-rata kan bilangan genap ya. Kalau misalkan bilangan genap itu tentunya bisa dibagi dengan angka 2. Nah, kalau misalkan kayak angka 9 ini, angka 9 kan bukan bilangan genap, tetapi dia tentunya bisa dibagi oleh angka 3. 99 juga bisa dibagi dengan 3. Untuk lainnya itu kurang lebih bisa ya dibagi dengan 2 karena dia bilangan genap. Oke, jadi ternyata ada 5 angka yang tidak bisa dibagi oleh angka 2 dan 3. Maka dari itu kita menggunakan prinsip komplement ya. Maka di sini total angkanya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Total yang dicari itu berarti 30, kita mau kurangin dengan 5 tadi. Maka kita akan memperoleh banyaknya bilangan yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana angka-angka tersebut bisa dibagi oleh 2 atau 3 sebanyak 25 bilangan. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, yaitu positif 25. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang soal-soal tadi, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, sebelum kita akhiri video pada part pertama kali ini, di sini Mimin akan promosi dulu. Di sini bimbingan belajar Orhan lagi menyusun modul keislaman yang sesuai dengan kisi-kisi KSM 2024. Jadi di sini ada 15 totalnya yang kami rencanakan buat, tetapi yang tersedia itu baru ada 5 ya, 5 atau 6. Yang pertama di situ ada modul hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Dia tersedia dalam bentuk PDF dan juga PPT, cocok untuk digunakan belajar mengajar dalam proses pembinaan di sekolah maupun di rumah. Dan juga ada alif lam syamsiah qamariyah. Kemudian ada zakat, infak, sedekah, ada juga modul pembagian harta warisan yang sering sekali keluar di tingkat MA. Kemudian ada bedah tajwid surah di juz 30 yang khusus ini hanya tersedia bentuk PDF ya, nggak ada PowerPoint-nya. Jadi harga-harganya tertera. Kalau misalkan kalian mau beli banyak, di sini nanti Mimin akan kasih harga khusus buat kalian. Untuk materi lain dalam tahap penyusunan ya, untuk banyaknya materi bisa dicek di sebelah kiri. Di situ ada susunan materi yang insya Allah akan kami buatkan satu persatu. Kalau misalkan sudah ready, nanti akan kami infokan. Jadi kalau misalkan kalian berminat, silakan hubungi nomor WA Mimin di 0878 60622162. Di sini Mimin tulisin dulu supaya nggak lupa. Nah, kalau misalkan kalian berminat, silakan hubungi WA Mimin ini ya. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.